Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tribuners, kembali lagi kita berbincang pagi ini dalam rangka hari ulang tahun Tribun Pontianak ke-13 dengan tema akselerasi pembangunan Kalbar di tengah penanganan pandemi COVID-19. Di studio sudah hadir Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SH MHum. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tribuners, sore ini kita akan pagi hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana pembangunan Kalimantan Barat di saat dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tahu wabah ini masih berlangsung dan sudah 1 tahun lebih. Tribuners, untuk kita menggali lebih jauh, di sesi pertama kita akan menanyakan kepada Bapak Gubernur yang pertama barangkali bagaimana kondisi COVID-19 di Kalimantan Barat, Pak? Ya, alhamdulillah ya, 1 minggu ini ada tren penurunan dari COVID di Kalimantan Barat. Artinya yang sembuh lebih banyak daripada yang positif. Walaupun yang positif secara nominal semakin banyak, tapi yang sembuh juga semakin banyak. Gitu. Kenapa? Karena kita melakukan testing lebih banyak. Ya, lebih banyak melakukan testing. Sekarang sudah lebih dari 1000-an. Biasanya cuma 500, 600, sekarang di atas 1000-an. Nah, kenapa banyak yang positifnya? Ya, kadang sampai 50-60%, karena daerah mengirim sampel dari pusat kesehatan masyarakat, bukan dari masyarakat umum. Artinya dari rumah sakit juga, ya. Artinya orang yang memang sudah dipastikan 90% COVID gitu, di swab kirim ke lab kita, sehingga angka yang positif tinggi, ya. Nah, kalau dia harusnya testing itu tidak di rumah sakit. Rumah sakit ini ya udah ya sekali aja gitu, waktu masuk nanti 12 hari baru dites lagi, ya. Nah, ini kadang itu dikirim berulang. Nah, harusnya masyarakat, tempat-tempat umum, pasar apa ya, diambil sampelnya, ya. Nah, itu ya kondisi seperti itu, sehingga kita melihat banyak yang kurang paham tentang model tracing, model testing, ya, itu yang. Nah, kalau misalnya dari pusat kesehatan masyarakat, dari rumah sakit, ya mungkin bisa 90% positif. Tapi kan artinya ini berjalan proses tracing, ya, berjalan. Cuma sampelnya yang nggak pas. Sehingga tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Itu orang sudah sakit baru dites positif atau tidak. Nah, kalau saya harusnya yang ini sekali aja untuk melihat CT-nya berapa, ya. Cycle threshold-nya berapa, kandungan virusnya berapa, sehingga pengobatannya gimana, kondisinya parahnya gimana, kan gitu. Tapi sebagian harus dari masyarakat, supaya kita tahu masyarakat ini perkembangan di mana gitu. Jadi ya kalau dari teori epidemiolog itu nggak pas, menurut saya nggak pas. Karena kalau orang udah di rumah sakit ya udah pasti itu ya 90% ya gejalanya gejala COVID. Ya. Itu. Ya. Ini kan kita tahu bahwa tidak mungkin Pemprov bekerja sendirian. Tentu di sana ada keterlibatan kabupaten kota. Nah, sejauh ini Pak Gubernur melihat, terutama di fase kedua yang disebut-sebut juga malah lebih menular, bagaimana Bapak melihat peran dari pemerintah daerah? Nah, pemerintah daerah kadang bekerja itu tidak berani dengan mengambil tindakan-tindakan yang dari sisi, malah pemimpinnya kan politisi semua, ya. Dari sisi politis mungkin itu tidak populer. Contoh misalnya, daerah-daerah yang saya sebut selama ini yang kadang jadi masalah, daerahnya protes, semuanya terbukti, ya. Saya bilang kalian memang zona kuning, tapi itu semu. Kenapa? Karena tak pernah kirim hasil swab. Nggak pernah melakukan testing. Ya, akhirnya 2 minggu setelah saya ngomong, masuk zona merah.
Nah, Pak Kapolda ke sana kan lihat, memang Pak Kapolda bilang ini semu, dia bilang kuning ini semu. Nah, akhirnya 2 minggu masuk zona merah. Nah, mereka kira yang menetapkan zona merah itu provinsi, bukan nasional, bukan kita. Itu tentu dengan indikatorial. Iya, tadi itu, Pak, indikatornya ada, ya. Ketika, nah, yang mereka kewalahan kan ketika bor rumah sakit tinggi. Ya, ya, ya. Ya, keterisian rumah sakit ya ini kan nggak bisa ngelak. Kalau testing oke lah bisa ngelak ya. Iya, Nggak itu lakukan ini. Nah, sekarang ketika rumah sakit penuh, angka kematian tinggi, ya. Ya, ya. Mau gimana nanganinya? Kan itu. Faktanya memang seperti itu, Fakta, Pak. ini nggak bisa dielak-elak lagi. Nah, kan? Ya, ya, ya. Nah, akhirnya ya zona merah, ya. Ya. Kalau Pontianak wajar kenapa? Karena Pontianak itu testingnya tinggi jumlahnya. Setiap hari yang paling banyak di testing Pontianak. Di seluruh kabupaten kota Pontianak. Oke. Pontianak banyak, sehingga angka yang positif juga banyak. Nah, rumah sakit yang ada di Pontianak rata-rata itu mungkin 50% diisi oleh pasien-pasien dari daerah. Tapi bornya kan tercatat sebagai bor Pontianak. Pontianak, ya, ya. Kan? Nah, pasiennya dianggap sebagai pasien di rumah sakit Pontianak. Nah, catatannya tetap Pontianak. Walaupun dari Mempawah, Iya, dari Singkawang. karena ketersediaan bed atau tempat tidur rumah sakit itu di Pontianak. Sehingga bor Pontianak itu tinggi waktu itu. Oke. Karena pasien sebagian besar rumah sakit itu dari luar Dari kota. luar Pontianak, Contoh Pak. misalnya, Kubu Raya ini kan hampir nggak punya rumah sakit, yang ada cuma Kartika dengan beberapa ini ya. Ya. Nah, sehingga semua pasien yang berat itu dan tidak punya ruang ICU juga, ya semua pasien berat itu ke Sudarso. Nah, ya. Sudarso bednya dihitung dari bed atau bornya Pontianak. Nah, itu masalahnya. Iya, iya, iya. Ya, artinya di sini memang peran pemerintah daerah tadi memang sangat Iya, harus. Pemerintah daerah itu harus paham, harus berani ambil putusan yang tidak populer ya. Iya. Harus mau dibully orang terserah, yang penting ya kita yang tahu. Masyarakat kan banyak yang nggak tahu ya. Jangan kan itu setingkat mahasiswa aja banyak yang nggak ngerti ya. Kenapa PPKM? Kenapa ini? Kenapa itu? Nah, kan nggak paham. PPKM itu tujuannya bagaimana mengurangi mobilitas masyarakat, Ya. mengurangi interaksi masyarakat ya. Ya. Karena virus ini kan karena berinteraksi ya. Ya, ya. Karena berinteraksi berkontak langsung kan itu Ya. penularannya ya. Ya, ya. Nah, beda bakteri bersentuhan kan itu. Ya, ya. Oke. Tribuners, ini luar biasa penjelasan Bapak Gubernur. Nah, kita punya pelajaran, Pak, Pontianak Singkawang. Dan kalau nggak salah ini udah keluar dari zona merah, Pak ya. Iya. Dari sini Bapak melihat akhirnya seperti apa? Ini kan kita masih akan menghadapi hari-hari berat ke depan. Dengan pelajaran kita misalnya di Pontianak dengan Singkawang, apa yang harus kita ambil pelajaran dari situ? Iya, lakukan protokol kesehatan yang ketat. Harus itu. Nah, ke depan ini kalau saya daripada PPKM, bagusnya ya sepakati dengan masyarakat. Oke, PPKM kita longgarkan, kalau perlu ya kita ini. Tapi protokol kesehatan harus dipatuhi seluruhnya. Ya, Harus dipatuhi. Karena saya melihat kalau protokol kesehatan dipatuhi, ya maka ya, PPKM itu longgarkan aja. Tapi tidak dengan ada kerumunan. Nah, warung kopi satu meja cukup berdua. Ya. Nah, ketika bicara pakai masker kan itu. Ya. Nah, kalau ini dijalankan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kenapa PPKM? Karena kita nggak disiplin. PPKM bagian dari melakukan karena masyarakat tidak disiplin. Kalau semua disiplin, pakai masker, ya, perlu pakai sarung tangan, warung kopi yang jaga harus diswab dalam waktu di PCR dalam waktu tertentu, ya. Yang datang kalau sudah meja penuh semua, ya udah nggak usah lagi kan gitu. Oke. Ini artinya di sini tadi ada kata kunci memang protokol kesehatan ketat, Pak ya? Iya. Oke. Sekarang kondisi Pontianak itu sudah level 4? Atau... Nah, sebetulnya Pontianak itu sudah ke level 3 nanti. Oh, level 3, oke. Kan sampai tanggal 2 nih. Sampai tanggal 2 masih level 4. Oke, ya.
Nah, setelah tanggal 2, perkiraan saya sudah masuk ke level 3. Ya. Oke. Nah, saya ngajak Pak Walinya, bagaimana kalau kita bisa buat Pontianak ini jadi level 2 gitu. Nah, kalau saya menganggap bisa. Dengan catatan, Ya. pokoknya ya jalan aja. Yang nggak suka silakan, yang boleh silakan, yang mau demo silakan, tapi kita tetap jaga Pontianak zona 2. Bisa. Ya. Bapak optimis Pak ya, kita Saya yakin bisa. Nah, sekarang ini mulai vaksin lagi nih, mulai besok vaksin lagi karena vaksinnya sudah datang. Ya. Ya. Nah, Pontianak ini vaksinnya sudah mencapai 150.000, artinya lebih dari 30% untuk mencapai herd immunity-nya ya. Ya, oke. Itu sampai sudah 30-an%. Walaupun kabar secara keseluruhan cuma baru 13% ya. Secara nasionalnya Pak ya. Secara nasional 13%, tapi Pontianaknya sendiri itu sudah 30%-an. Dari dia penduduknya 670.000, kalau 70% dibanding ini masyarakatnya harus divaksin, berarti sekitar 420.000. Ya. Nah, sekarang sudah 150.000. Oke. Ini vaksin lengkap atau masih Vaksin lengkapnya sebentar ini seminggu 2 minggu ini selesai 150.000 nih. Kita sudah mulai lagi vaksin pertama juga. Oh ya, oke. Nah, artinya dengan herd immunity terbentuk nantinya akan mempercepat itu tadi Pak ya, penanganan di Pontianak paling tidak. Kalau sudah sampai 40 sampai 50%, kemudian yang herd immunity-nya yang alami artinya orang yang pernah terpapar tapi tidak terdeteksi. Ya. Kan itu pasti banyak tuh. Ya, betul. Nah, Betul. Ya. nah ini Pontianak itu kayak DKI nanti akan landai. Oh, oke. Kemarin selama PPKM atau pelaksanaan darurat, apa kunci Pontianak itu Pak? Trennya bisa mengatasi itu? Karena saya lihat begini, memang itu adalah satu kepatuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya di sana. Bapak melihat dua-duanya berjalan dengan baik atau seperti apa? Sementara ini saya lihat berjalan dengan baik ya. Walaupun misalnya ada yang berontak dalam arti ya, seperti misal kemarin yang di mahasiswa demo itu kan dalam rangka ya, mungkin tak paham betul ya. Harusnya dia paham. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita cegah gitu ya. Jadi ya keberhasilan Pontianak itu karena tadi itu saya bilang Pak Wali jangan takut, saya bilang. Ya. Istilahnya itu saya bilang pilkada itu masih jauh. Ya. Saya aja nggak masalah, saya bilang. Ya. Nah, kita kalau mau uji elektabilitas kita itu gampang. Ya. Saya posting satu akun ya, di akun saya posting saya. Ya. Yang suka misal 5.000, yang komen 1.000. Taruhlah yang komen jelek 500. Masih dominan yang komen baik. Sampai 90% saya bilang. Kan gitu. Iya. Artinya yang kita bandingkan like dengan yang komen 1.000 komen jelek lah saya bilang. Masih ada 5.000 yang suka. Masih suka, ya. Berarti kan 80%. Nah, kalau kita pilkada nggak sampai 80% dapat suaranya, ngapain kita takut? Artinya mengambil kebijakan itu tidak harus takut tidak populer, Pak ya? Enggak, saya enggak. Makanya postingan saya itu nggak ada masalah. Saya suruh yang bully-bully itu tangkap aja, saya bilang. Nah, beberapa ketika dipanggil polisi minta maaf, kan, nggak mau posting lagi, kan gitu aja. Nah, itu kan nggak populer, jadi bully orang. Nah, istilahnya orang yang nggak suka sama kita ngomong apa aja tetap salah. Nah, orang yang suka dengan kita apapun tetap suka. Apa ini? Iya. Apalagi ini memang ketika mengambil kebijakan untuk kepentingan penanganan COVID, mestinya ini kan kepentingan masyarakat gitu. Iya. Yang paham kita. Mereka kan nggak paham. Ya. Iya. Ego dia aja. Nah, anak muda mungkin dia imunitas dia bagus, kuat. Iya. Nah, orang tua yang umur 80, 90, 70 yang nggak mungkin imunitas dia sekuat anak muda. Kan. Iya. Nah, COVID ini kan adu kuat ini. Iya. Adu kuat antara fisik seseorang dengan serangan COVID itu sendiri.
Ya. Ya. Kalau fisiknya kuat, ya ini enggak. Makanya anak-anak muda itu ya sebagian besar kuat. Dan komorbidnya sudah banyak orang tua. Ada diabetes, ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, kan itu. Ya. Nah, itu harusnya. Oke. Tribuners, luar biasa ini penjelasan dari yang Bapak Gubernur yang juga Ketua Satgas Penanggulangan COVID tingkat provinsi. Kemarin sejak saat pelonggaran juga memang ada kabar tidak baik khususnya Pontianak. Misalnya ada salah satu warkop ketika diswab oleh tim Satgas, tim Pak Harrison kalau nggak salah ya, masih ditemukan juga artinya di warkop itu. Padahal baru sehari buka, justru ketemu juga. Nah ini hal-hal yang seperti ini agar ke depan tidak terulang lagi, ini mestinya tindakan apa yang harus kita ambil, Pak? Kalau saya tutup 3 bulan, mereka yang melanggar PPKM, ya, tutup aja 3 bulan, nggak apa-apa, dia buka, denda dia. Ya. Kenapa? Tanpa penegakan hukum yang baik, ya, percuma kita kerja. Ya. Ada satu KP, saya bilang yang ada di situ suap semua. Ya. Karena dia bukan baru malam itu buka, sudah sering. Dan dia mengunjungi itu sudah lebih, kita tanya berapa hari dia kunjungi itu. Lebih dari 1 minggu terus-terusan mengunjungi itu. Nah, ketika kita lakukan swab, tahu nggak? 90% positif. Kenapa? Di situ. Ya, karena ada satu di situ, ada satu orang yang berkunjung terus-terusan di situ, CT-nya 16 atau 14. Yang viral load-nya, kandungan virus itu udah jutaan. Artinya kalau dia buka maskernya, dia memang OTG karena kondisi anak muda kan. Tapi sekitarnya itu terjangkit. Hanya 2 atau 3 orang dari jumlah itu 40 sampai 50 itu yang tidak positif. Walaupun CT-nya 35 sampai 39 ya, viral load-nya masih belasan lah sampai puluhan. Tapi kalau tidak di PCR ya, itu bahaya. Karena bisa aja CT 35, 36 ini bukannya ini ya, dia masih masa inkubasi. Karena masa inkubasinya sampai 7-8 hari ya. Nah, siapa tahu dia ini baru 5. Ada satu kelompok satu ini. Kenapa saya kemarin 5 hari ini 2 hari kemudian bisa jadi CT 36 bisa jadi 28. Nah, saya bilang kalau virus itu perkembangannya bukan menit tapi detik. Nah, sehingga bisa aja hari ini Anda 36 CT-nya viral load-nya 5 atau 10. 2 hari kemudian bisa aja jadi 28 dengan viral load-nya sekian ribu kan gitu. Ini Pak Gub kan ini sering sekali menyebut CT viral load. Ini kan Tribuners atau netizen di luar sana, apa sih Pak? CT itu yang ada yang harus dirawat, ada yang nggak perlu dirawat. Ini mungkin Pak Gubernur sebagai Ketua Satgas, mungkin dijelaskan kepada kita apa itu viral load, apa itu CT Pak. Masyarakat kadang tidak paham. Yang penting dia tahu positif negatif. Kalau saya maunya alat PCR ini harus menunjukkan cycle threshold namanya. Cycle threshold itu level orang itu. Nah, semakin angkanya kecil berarti viral load, kandungan virusnya. Viral load itu kandungan virus semakin tinggi. Jangan dikira wah saya 11. 11 ini yang paling bahaya. Walaupun rendah tapi justru itulah level semakin kecil angkanya, berarti itu semakin naik. Nah, kita hitung dari 1 sampai ini, ya. Sampai 39, 40. Ada yang lab mesin PCR-nya 40 masih bisa positif, ya. Ada yang cuma 35. Ya. Nah, saya nggak mau pakai antigen. Kenapa? Antigen itu hanya bisa baca cycle threshold level di 25. 26 sampai 38 lah ya misalnya. Itu kalau antigen tetap negatif. Nah, padahal 26 sampai 38 ini efektif menjangkiti orang lain. Nah, bisa aja orang ketika di antigen dia bilang, oh saya negatif. Ya. Tapi kan nggak tahu kalau cycle threshold-nya berapa, CT-nya berapa. Ya. Dan itu yang bisa hanya lewat PCR tadi, Pak ya? Hanya bisa lewat PCR. Nah, PCR ini kalau yang misalnya, nah saya minta
10 sampai 20, 25 ya, 10 sampai 25. Ya. Lebih baik itu ke isolasi yang ditetapkan pemerintah. Oke. Jangan isolasi mandiri, walaupun tanpa gejala. Kenapa? Kemungkinan besar akan ada gejala. Gejalanya bisa hilang penciuman, Ya. bisa demam, bisa flu. Ya. Yang flu ini harus dijaga karena dia langsung menyerang pada saluran pernapasan. Ya. Oke. Kebanyakan kasus yang meninggal karena gagal napas. Gagal napas ya. Oke. Sehingga orang yang masuk di ICU, ya, kenapa oksigen perlu? Orang yang masuk di ruang ICU itu 24 jam membutuhkan 5 sampai 6 tabung oksigen 6 kubik. Tabung besar. Tabung yang tinggi itu Iya. Pak, ya. 6, 5 sampai 6. Bayangkan. Ya. Kalau Sudarso punya 12 ruang ICU penuh semua tiap hari, itu aja sudah memerlukan 60 tabung Setiap hari. setiap hari. Maka Sudarso itu satu hari perlu tabung oksigen 400. Oh. Iya, Nah. iya, Seluruh Kalbar, ya. oksigen yang dibutuhkan satu hari itu 3.000 tabung. Oke. Ya. Ya, 3.000 tabung. Nah, 3.000 tabung itu bisa sekitar 1,5 tangki isotank. Seteng Pak ya. Oke. Tangki. Nah. Nah, inilah yang harus kita jaga. Orang yang sudah menggunakan oksigen, ya, Ya. saturasinya harus dijaga. Ya. Ketika saturasi atau jumlah oksigen dalam tubuh kita menurun di bawah 95, harus hati-hati. Oke. Di bawah 90, nggak ada pilihan lain, harus di rumah sakit. Jangan lagi bertahan di rumah. Jangan lagi di rumah. Sehebat apapun saudara. Tidak Oke. pilih usia itu Pak ya? Enggak. Iya. Oke. Ya. Ya. Karena itu sudah mengganggu pernapasan. Nah, artinya virus sudah menyerang paru-parunya. Oh, ya. Oke. Ini virus sudah menyerang paru-parunya, ya sudah. Harus cepat ditangani. Nah, obat ya, yang ada itu kan bukan spesifik. Ya, betul. Ya. Tidak ada obat yang spesifik COVID. Ya. Apigan, Favipiravir, Ya. ya. Kalau yang diinfuskan itu remdesivir. Ya. Ya. Nah, ini obat-obat ini sekarang susah juga carinya. Nah, sehingga ketika Mendagri tegur daerah karena kenapa tidak belanja, duitnya ada, barangnya nggak ada. Oh. Iya, iya, iya. Nah, Oke. kenapa barangnya nggak ada waktu itu? Begini, distributor ya, sudah mendapatkan distribusi dari pabrik Ya. Nah, atau distributor sudah oke. dengan harga tertentu. Ya. Lalu ada kebijakan karena fluktuasi harganya yang gila-gilaan, dibuat standar. Nah, ya, betul. Nah, standar ini ternyata jauh di bawah harga yang sudah mereka sepakati ketika dikirim. Oh, oke. Nah, daripada distributor di sini masalah, mereka kirim pulang. Iya, iya. Karena tadi dikirim pun tidak ada gunanya kan pasti rugi Pak ya. Dia rugi, nggak mau dia. Nah, Oke. itulah kayak harga cabai lah. Iya, iya. Harga cabai hari ini 90.000, ya. Ya. Nah, pedagang beli. Ya. Ya, ya. Besok turun 40. Nah, pedagang kan, ya kalau cabai lebih parah dari obat lagi karena bisa busuk. Nah, obat kan bisa bertahan. Ya, betul ya. Nah, itu kasihan ya. Itulah terjadinya. Oh, tapi situasi itu sekarang sudah tidak ada Pak Gut ya. Artinya oksigen, distributor pun juga Oksigen oke. Ya, karena saya tepat ambil langkah impor dari Malaysia. Ya. Ya, ya. Walaupun saya terus terang aja, saya melanggar aturan. Karena setiap isotank harus izin Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Izin tertulis itu Pak. Iya, setiap isotank. Oke, ya. Waktu itu 3 isotank karena mendesak, saya bilang, ya bongkar aja, saya yang tanggung jawab.
Ini darurat saya bilang, nggak ada birokrasi-birokrasian. Oke, Ya. oke. Nah itu akhirnya ya, Pak. Ya. Akhirnya ya dilakukan dan alhamdulillah bisa datang waktu itu 45 ton. 45 Yang ton termin itu pertama itu Pak ya. ya bisa untuk 8.000 tabung. Nah itulah akhirnya ya tertangani. Nah, Oke. saya melihat lagi, ya ini mana ya? Akhirnya ya kita lakukan pemberian atau yang satu meter kubik itu gratis. Yang gratis. Oke. Ya. Gratis ini ya kita lakukan kerjasama dengan sekarang kerjasama kalau malam kan distributor yang resmi itu nggak melayani. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah rumah zakat. Nah ternyata kebutuhan oksigen malam itu lebih besar dari siang. Oh, oke. Ya, ya. Alhamdulillah anak-anak rumah zakat itu ya betul-betul inilah ya. Betul-betul dia laksanakan. Nah, mereka sekarang melayani hampir 600 pasien isoman. Setiap hari. Yang obat saya drop ke dia. Oh, oke. Ya. Dia nanti akan bagi obat kepada mereka yang minta. Tapi pastikan dulu dia COVID. Ada dokter online-nya. Oh, iya. Nah. Oke. Kemudian gejalanya, walaupun bukan di swab, gejalanya kita lihat. Ya. Oke. Gejala COVID atau bukan. Nah, yang ini 600-an ini COVID, betul. Oke. Dan alhamdulillah, lebih dari 200 ini sudah 100 lebih sudah sembuh negatif ya. 120 lebih itu sudah arah membaik. Nah, Ya. artinya apa? Ketika isolasi mandiri ya, kemudian obat ada ya, itu bisa ditangani. Nah, ketika sudah membaik, udah saya bilang itu aman. 12 hari bisa sembuh. Oke. Nah, tapi kalau sudah saturasinya 80-an, saya bilang rujuk rumah sakit. Oke. Ini luar biasa, Tribuners, bagaimana Pak Gubernur menjelaskan kepada kita kondisi COVID di Kalimantan Barat. Bapak kan tadi mengatakan bahwa ini sudah tahu resiko, sudah melanggar aturan, tapi karena ini darurat harus dilaksanakan. Nah, yang ada di pikiran Bapak waktu itu apa, Pak? Jadi ini kan akhirnya bertentangan dengan pusat, kan? Ya. Saya melihat gini ya, kebutuhan saya langsung bentuk satgas oksigen. Oh, ya. Satgas ini diketuai oleh Wadir Intel. Nah, alhamdulillah beliau ini kerjanya bagus ya. Ya. Jadi setiap satu hari itu mungkin 3-4 kali update data kirim ke saya. Saya lihat pergerakannya, ya kita ini darurat oksigen. Ya. Oke. Ya. Artinya waktu itu bukan putus oksigen ya, tapi daerah itu karena manajemen jelek ya. Jadi itu jam 2 malam, tengah malam cari oksigen, telepon kita ya bupatinya ya. Iya. Karena rumah sakit nggak antisipasi. Bangkai ke Kapasulu, ke Skadau, ke Sintang, ke Melawi itu kan perlu waktu perjalanan. Iya. Nah, akhirnya ya ada celah perusahaan, Pak bisa impor dari Kucing, ya udah impor. Pak prosedur, udah kau jangan pakai prosedur, saya surati Menteri Besar Sarawak ya. Iya. Dan hari ini saya surati, besok mereka udah respon. Nah, itu cepatnya. Hanya waktu 3 hari proses itu berjalan. Sekarang ini saya sedang hitung ini. Ya. Kalau misalnya Malaysia bisa beri kita sejumlah tertentu, maka kita bisa bertahan sampai tanggal 10 Agustus. Oh, ya, oke. Nah, tapi sekarang yang sudah ada stok yang ada di kita itu, kita bisa bertahan sampai tanggal 3 Agustus ya, Pak? Ya. Oke. Itu bagus. Sudah cukup bagus. Karena 2 hari lagi ada datang 4 isotank dari Batam. Oke. Ya. Artinya perusahaan-perusahaan ini ya dia mendatangkan dari mana-mana. Tidak hanya satu tempat, Pak. Enggak. Ya. Pokoknya sebanyak mungkin ini. Nah, oke. Masalahnya kan industri udah menjerit juga nih, karyawannya nggak bisa kerja dan sebagainya. Ini yang sedang kita pikirkan. Nah,
sekarang ini dengan keputusan saya seluruhnya untuk penanganan COVID, oksigen yang ada. Jangan dulu ke industri. Ya. Nah, sekarang saya mau evaluasi ya, kalau misalnya distributor 5-5-nya sudah bisa mendatangkan, karena ini baru 2, awalnya 2 aja yang datangkan. Oke, iya. Kemudian tambah 3, tambah 1 jadi 3. Nah, sekarang sudah 4. Nah, kalau 5 bisa, kita bisa aman 15 hari. Saya mungkin akan buka ruang sedikit, oke, boleh untuk ini. Tapi untuk rumah sakit harus bertahan lebih 10 hari. Itu baru aman, baru dikatakan aman, Pak ya. Oke. Karena transportasi kan jauh, kita nggak tahu kondisi laut, kondisi ini ya. Ya. Tapi kalau Malaysia tetap memberikan itu aman, karena lewat darat. Oke. Baik, Tribuners, bincang-bincang di termin pertama ini sangat menarik. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana strategi Bapak Gubernur mengakselerasikan pembangunan di Kalbar di tengah suasana kita yang sulit, kita ikuti dulu yang satu ini. Tuh. Halo, Ma. Kenapa, Ma? Ya ampun, Mama. Ma, nggak perlu khawatir, udah. Nggak apa-apa, sekarang itu ada aplikasi PLN Mobile. Jadi aman kok, Mama tinggal langsung bayar aja, mudah, praktis, dan aman. Oke, Ma, yaudah. Pokoknya nanti next, Mama pakai aplikasi PLN Mobile ya, tinggal diinstal aja kok. Untung ada PLN Mobile. Jadi aku nggak perlu nih untuk keluar rumah untuk beli token listrik. Tinggal login ke aplikasi PLN Mobile, pilih menu token dan tagihan, aku tinggal pilih ID pelanggan atau ID meteran, terus tinggal pilih nominalnya dan metode pembayaran. Sekarang urusan listrik udah lebih mudah dan nyaman karena ada PLN Mobile. Jadi langsung download aja aplikasinya di Play Store. PLN Mobile, semua makin mudah. Oke, baik Tribuners, kita masuk ke termin kedua, bincang-bincang bersama Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Pak Gubernur, kita tahu bahwa anggaran kita banyak tersedot dengan penanganan COVID. Sementara di sisi lain, masyarakat juga butuh pembangunan. Nah, ini mungkin Tribuners kita ingin tahu strategi Bapak Gubernur bagaimana mengakselerasikan anggaran yang ada untuk membangun, tentu sesuai dengan program-program yang sudah dicanangkan. Silakan Pak Gubernur. Oke. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau ya apa ya. Jadi awal dari pemerintahan saya sama Pak Direktur, Ya. yang saya lakukan adalah prioritas membangun rumah sakit. Sudarso. Ya. Ya. Itu anggaran fisiknya aja perlu 250 miliar. Ya. Belum keterisian alat-alatnya juga perlu sejumlah yang sama. Artinya sudah Itu 500 sebelum miliar. COVID saya sudah canangkan bangun rumah sakit. Oh, oke. Nah, kemudian yang kedua, saya canangkan mengganti seluruh kursi meja sekolah SMA. Oke. Ya. Karena selama ini kan dekat-dekat tuh susah tuh. Iya. Ya, nah, dengan ganti satu-satu. Itu sudah dicanang sebelum COVID. Oke. Ya. Nah, alhamdulillah ketika ini berjalan, ya, ketika ini berjalan, COVID. Nah, ketika nanti mereka belajar bisa diatur jaraknya. Nah, Ya. kemudian kita membebaskan biaya pendidikan sejak awal. Ya. Sebelum COVID sudah dibebaskan.
Artinya ini meringankan beban orang tua, sektor pendidikan, sehingga sektor pendidikan kesehatan tidak dikorbankan. Tetap berjalan Pak Tetap ya? berjalan Oke. seperti biasa. Nah, Oke, pakaian seragam untuk mereka yang keluarga miskin cukup banyak. Saya anggarkan kadang 25 miliar. Ya, oke. Ya, Ya. itu berjalan. Ya. Ya, Nah, ya. kita bangun sekolah Hmm. untuk mengantisipasi. Ya, alhamdulillah bisa untuk antisipasi karena kelas-kelas itu kan isinya harus berkurang. Mungkin kita 24 dari 36 orang tinggal 20 orang, tinggal 24 orang, harus dibuat jarak. Ya. Ya, ya. Nah, kita nambah sekolah. Pontianak tambah SMA 2, Ya, oke. Mempawah tambah, Oke. Sambas tambah, Oke. ya, daerah lain tambah juga, ya, tambah kelas, tambah apa, ya, seluruh Kalbar itu harus ditambah sekolahnya. Ya, oke. Nah, kemudian infrastruktur yang paling ini jalan. Oke. Jalan ini saya tersaji data ketika menyusun RPJMD, data yang salah. Oke. Karena di situ disebutkan jalan provinsi dalam kondisi mantap itu 86%. Kondisi mantap Pak ya? Oke. Waktu itu, Ya. saya pikir dengan masa jabatan saya 5 tahun, saya bisa buat 100%. Faktanya, hanya 46%. Oke, ya. Real di lapangan itu hanya 46%. Dari data yang tersaji di Iya. meja Bapak ini 80%. Ini masalah. Ya. Ya, ya. Nah, sehingga sampai hari ini saya baru bisa mencapai 63%. Tapi target saya 2 tahun anggaran ke depan ini masih bisa sekitar 80-an%. Walaupun udah 100 tapi 80 itu bisa. 80 tapi real. Nah, bukan lagi data-data yang disajikan Pak. Bukan data yang asal dibuat. Nah, Oke. yang kedua, ini sehingga saya bangun di Ketapang itu di Riam Danau. Ketapang bukan, ya Riam Danau. Nah, Itu ada satu perkampungan yang potensinya besar. Ya. Tapi nggak ada jembatan, hanya ada jembatan gantung. Saya buat jembatan. Ambawang. Ya. ya. Ambawang itu terisolir. Hanya ada untuk ke daerah itu jembatan gantung. Ya. Kita bangun di Korek, jembatan 38 miliar. Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Tahun depan, kita fokus untuk sumber daya air, ya, SDA, untuk memperbaiki saluran, tebing saluran, dan sebagainya, ya, Oke. dengan jalan. Oke. Jalan yang paling ini Ketapang, seluruh provinsi saya akan sentuh jalannya 2 tahun anggaran ini. Ya. Ya, kalau dapat 2 kali lipat dari tahun ini untuk jalan. Ya. Oke. Nah, lalu kan dikritik, kenapa kantor gubernur, kenapa pagar ini? Ya. Kita melihat ini kan lapangan kerja kan untuk mereka gimana ya? Ya. Kenapa pagar kantor gubernur pakai ukir? Nah, kita memberi pekerjaan pada ini, komunitas ini. Oh, jadi ada maksudnya Pak ya, tidak sekedar. Iya, Ya. kan mereka nggak ada kerjaan kalau nggak ada itu ya. 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 Nah, kemudian toko-toko distributor bahan bangunan. Benar. Ya. Kalau misalnya pemerintah tidak membangun gedung, kemudian di masyarakat juga stagnan, ini toko tutup, karyawannya kan juga habis. Kan? Iya, 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 iya. Nah, kebetulan kantor gubernur itu memang tidak ini selama ini tidak tersentuh. Sampai orang bilang ada DPR RI asal dari Kalbar yang sekarang dia di Jakarta, dia bilang sama saya, Pak Gub, saya 3 periode DPR RI. Saya orang Kalbar, Ambawang. Memang saya sekarang domisili Jakarta. Ya. Saya keliling di Indonesia, kantor gubernur yang paling jelek itu kantor gubernur Kalbar. Kaget juga saya kan. Memang hujan banjir ya, saluran nggak ada, Ya, ya, ya. dan sebagainya. Akhirnya ya kita benahi. Nggak mahal juga benahi itu. Lalu di belakang saya bangun. Kenapa bangun? Pusat minta kita ada mall layanan publik. Ya. Saya setuju. Saya arahkan ke Samsat, Adi Sucipto. Ya. Tim Jakarta nggak mau. Maunya harus jalan utama.
Nah, jalan utama berarti kantor gubernur. Ya, tidak ada pilihan. Maunya kantor BKAD yang sekarang itu yang di samping KPU lama. Ya. Nah. Oke, di situ. BKAD kemana? Ini yang punya gedung. Kantor Capil aja mereka rapat di koridor gimana? Hanya udah kita bangun aja di belakang. Bangun nanti BKAD pindah di situ, itu jadi melayan publik. Kembali lagi yang kita bangun bukan kepentingan birokrat tapi kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun melayan publik ini kan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan usaha dan sebagainya kan itu. Jadi setiap objek yang kita bangun ya selalu ini. Nah, kenapa pendopo bangun? Nah, itu untuk menjadikan ruang berkumpul masyarakat itu kan untuk meningkatkan imunitas. Mereka senang lihat yang suka-suka foto-foto di situ, ini kan bagus ya. Kan? Ya, termasuk kantor gubernur sebenarnya udah jadi tempat selfie pagi-pagi. Harus gitu. Ya. Nah, saya jadikan ruang itu nanti jadi ruang terbuka hijau. Nah, taman hutan kota di sebelah itu saya mau jadikan jogging track. Kemudian di situ ada galeri kehutanan Di dalamnya, Pak ya. Nah, galeri ini bukan APBD, APBN. Daerah. Pak Kapolda bilang, Pak, saya mau bangun Polres Kuburaya. Minta kalau bisa lahan dari Pemprov. Saya kasih di sana. Di daerah dekat IPDN, bangun di situ. Nah, sebelahnya kita bangun pengolahan limbah oli bekas jadi solar untuk nelayan. Itu aja, sebelahnya Polres. Nah, Kejati ini saya akan bangun kantor Kejati Kuburaya juga di arah sana. Nah, artinya kita buka kawasan baru. Itu pun dalam masa COVID masih kita pikirkan. Jadi, kadang yang mengkritisi tidak paham tentang tujuan kita, biar aja, saya bilang, nggak apa-apa. Ya. Jangan kita tunduk pada kritisan seperti itu. Karena yang mengkritisi banyak kepentingan juga kadang. Penting politis, kepentingan ekonomi. Kadang tak dapat proyek, marah-marah, dan sebagainya. Itu. Saya lihat itu aja. Ya, artinya ini saya boleh simpulkan bahwa masyarakat ya Tribunas tidak perlu khawatir bahwa pembangunan walaupun di situasi kita yang memang tidak mudah, ini tetap sesuai rel yang berjalan di atas rel lah kira-kira. Karena saya kan harus mencapai merealisasikan visi misi saya dan RPJMD saya. Ya. Oke. Yang penting kesehatan, pendidikan sudah berjalan, infrastruktur jalan. 3 poin ini tidak ada masalah, tetap berjalan. Oke. Kita mungkin juga ingin tahu, Pak, dana-dana dari pusat yang untuk Kalbar selama pandemi ini ada pemotongan nggak sih? Tahun lalu kita dipotong 380 miliar. Itu 2020, Pak ya? Ya, tahun ini besar juga. Ya. Pemotongan ini awalnya untuk bangun, dialihkan untuk kebutuhan COVID. Tahun ini kita sampai 200 miliar untuk COVID. COVID, oke. Ya. Artinya pemotongan itu dana pusat memang tidak turun nominalnya, tapi peruntukannya. Peruntukannya karena untuk COVID otomatis dana pembangunan yang dikorban. Yang korban ya. Pasti itu. Nggak bisa enggak. Jadi 2 tahun ini sudah 500 miliar lebih, hampir 600 miliar. Oke. Yang harusnya untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, itu. Pembangunan yang mana ini nanti, Pak? Yang tadi yang dana yang 500 miliar, apakah termasuk misalnya ada jembatan Sambas besar, ada... kalau Sambas besar, insya Allah jalan. Jalan, oke. Ya. Insya Allah jalan, sedang tender. Ya. Dan mudah-mudahan bulan ini juga, bulan Agustus ya, itu sudah dimulai. Sungai Sambas besar sudah dapat kepastian tender, ya, sekitar 540 miliaran lah. Nah, terus artinya dengan yang kemarin itu jalan pendekat itu dia hampir sekitar 580 miliar. Itu semuanya PBN. Ini realisasi dari janji Pak Jokowi. Ketika itu saya minta beberapa ini, beliau sebenarnya dengan Pak Jokowi itu enak. Saya bilang, Pak, saya mau bangun rumah sakit.
Awal-awal itu. Ya. Saya bangun gedungnya, Ya. pusat bantu alatnya. Oke. Nah, alhamdulillah ke 70 miliar peralatan itu sudah ada. Dan sudah dimanfaatkan oleh Sudarso yang lama ini. Oke. Nanti ketika rumah sakit jadi alat itu kita pindah. Oh, Nah, ya, tahun depan ya. tahun depan saya masih nuntut karena janji waktu itu 150. Oh, ini baru 70 Pak ya? 70 karena kita belum jadi. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan jadi. Ada juga fisik dibangun di situ, lab dibangun juga ya. Ya, ya. Ya selaras lah. Karena ketika saya ngadap beliau di istana ya, beliau langsung rekomendasi saya ke Pak Menteri Kesehatan waktu itu Pak Terawan. Terawan, ya. Nah, saya langsung itu Pak Terawan hari itu nggak bisa terima, besoknya beliau tunggu saya. Saya sedang ngomong dengan Pak Oscar, Pak Terawan jemput saya di ruang Pak Oscar langsung ke ruangan dia 3 jam kita ngobrol. Ya, ya. Oke. Ya. Ya. Nah, bahkan beliau maunya pernah mau melakukan ya kegiatan operasi atau apa di Pontianak atau di daerah mana yang saya tunjuk gitu. Tapi keburu nggak jadi menteri lagi, tapi orangnya enak. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung banyak rumah sakit. Ini juga kan kita penasaran nih Pak. Ini proses fisik lagi berlangsung. Ya. Alat ternyata sudah sebagian udah masuk. Artinya itu nanti ketika ready itu tinggal langsung jalan aja Pak. Ya. Itu targetnya sampai kapan sih Pak rumah sakit ini? Tahun ini selesai gedung yang satu bisa dipakai tahun ini. Ya. Yang satunya tinggal lantai 3, 4, 5, 4, 5, 6. Oke. Yang belum siap. Oke. Finishing di dalam, di luar siap semua. Ya. Oke. Ya. Masih perlu sekitar 30-40 miliar lah untuk seluruh gedung yang 2 yang di belakang. Yang di belakang itu Pak. Ya. Oke. Tapi yang di depan saya minta. Nah, kenapa? Ya. Mhm. Kalau orang mau tahu kondisi Sudarso selama ini, ruang operasi yang layak sebagai ruang operasi cuma satu. Cuma satu, dan ini ya standar bagus, standar Korea ini. Ya. Artinya ruang operasi itu bisa dipantau dengan CCTV ketika operasi, kemudian setelah operasi tutup 3 jam steril lagi. Bisa digunakan lagi. Ya, biasanya ruang operasi kan sterilisasinya lama sekali. Ya, kalau itu tutup ya, karena dia sudah pakai tekanan negatif ya, tutup dan itu bagus. Nah, kita masalahnya waktu itu sebelum saya, kita sudah punya alat kateter jantung dengan untuk apa? Pasang ring. Pasang ring jantung. Ada alatnya di situ. Lebih canggih. Saya baca satu kabupaten, satu kota Oke. merayakan pasien ke 1000. Iya, iya. Pasang ring. Nah, kita satu pun belum pada, alat kita lebih canggih dari dia. Oke, Nah, ya. akhirnya saya ngadap Pak Fahmi, BPJS, kita ngadap ini, saya paksa waktu itu, ya dokter penyakit jantung, kalau kalian nggak mampu, saya bilang saya cari orang lain. Nah, dokter ahli kita ada di situ, dipakai rumah sakit swasta, saya suruh kembali. Menurut direktur kita nggak bisa backup karena BPJS tidak membackup. Cover itu ya. Nah. Akhirnya saya ketemu Pak Fahmi. Fahmi bilang 3 bulan bisa Pak Gub, dia bilang sekitar 8 miliar. Saya bilang oke. Pokoknya udah jalan. Nah, sekarang udah jalan. Ya. Oh, ya ya, ini menarik Tribuners, rupanya kita ini diam-diam sebenarnya fasilitas rumah sakit Sudarso ini sudah cukup baik. Bapak mengatakan gedung bangun lalu fasilitasnya. Nah, sekarang kita bicara SDM di dalam, Pak. Bagaimana Bapak melihat? Udah cukupkah atau seperti apa? Saya ini yang kita tidak mengantisipasi selama ini. Ya. Saya pengalaman ketika jadi wakil wali kota, saya langsung bilang Pak almarhum Pak Buhari bilang, Pak, bangun rumah sakit. Beliau bilang nggak gampang ngurus rumah sakit. Aku ini kan pernah jadi direktur Sudarso. Ya udah, karena dia dokter, pernah jadi direktur, enggak ini saya ngomong. Tapi dokter-dokter muda yang umum, saya bilang kalian berangkat ambil spesialis semua. Ya, ya. Sampai kita bantu ambil spesialis. Ya, ya. Nah, ada
24. Dokter muda tadi Pak ya? Iya, Ya. selama saya wakil itu saya kompori mereka ini, jangan tunggu saya bilang. Ya, ya. Dokter umum harus spesialis. Nah, ketika saya jadi wali kota, yang saya bangun pertama kali itu rumah sakit. Oke. Kemudian saya kembangkan. Nah, Ya. ketika saya membangun rumah sakit, ya, dokter-dokter muda yang spesialis ini pulang 18 orang malah. Kembali ke Pontianak. Paling kurang. Sehingga kemudian saya kompori lagi yang di daerah itu spesialis mau pindah ke kota silakan. Saya beri insentif 15 juta per bulan, oke. mobil dinas dan rumah jabatan. Ya. Saya bangunkan tuh rumah komplek dokter Anda. Nah, apa insentif 15 juta, dapat mobil dinas, dapat rumah dinas. Oke, oke. Akhirnya banyaklah dokter spesialis daerah itu pindah ke kota. Oh, ya, ya, ya. Pindah ke kota. Nah, jadi, kemudian BLU, sudah BLU. Ya. Nah, BLU itu 40% itu kembali ke jasa medis. Ya. Oke. Nah, Sudarso baru 28% sekarang. Oh, lebih tinggi kota Pak ya? Lebih tinggi kota. Nggak tahu sekarang. Ya. Ya, ya, ya. Nah, Saya dorong juga Sudarso ini meningkatkan ya apa SDM-nya. Kita kirim ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini yang minat nggak ada. oke. Yang minat nggak ada. Kenapa Pak? Kok beda sekali, Penerimaan pegawai sekarang ini ya. Pak? Ya. Kita ada mungkin belasan orang. Ini dokter spesialis yang kita butuhkan tak ada yang daftar. Ya, ya, ya. Harusnya ya pemerintah itu khusus untuk dokter spesialis jangan lagi tes. Langsung terima sebagai pegawai kalau dia mau jadi pegawai. Itu syukur-syukur dokter spesialis itu mau jadi pegawai negeri, itu syukur-syukur. Kalau enggak mereka lebih memilih swasta barangkali Pak ya? Berapa besar kos yang dia keluarkan ketika mau dapat spesialis? Ya, ya. Spesialis itu paling cepat yang 3 tahun, paling hebat itu, luar biasa. Ya, ya. Rata-rata kan 5 tahun. Nah, dia begitu tamat dokter kan harus ini dulu. Nah, usianya 30, hebatnya spesialis itu paling umurnya 30 itu paling hebat itu. Ya, Itu ya. yang luar biasa. Ya, ya. Nah, rata-rata udah 30 itu. Bisa 33, bisa 34. Nah, suruh tes lagi. Mereka Tes kan bukan tes spesialisasi ke akademis dia, Ya, ya, ya. keahlian dia, tapi umum. Ya, betul. Nah, dokter nanti sejarah ini, sejarah mana diingat lagi. Harusnya kalau dokter itu spesialis ya, Ya, dan ya. butuh. Ya. Kalau saya jadi menteri PAN-nya, saya langsung terima aja di pegawai. Artinya itu ada kebijakan khusus Iya. untuk mengisi terutama di daerah-daerah itu Pak ya? Kesalahan kita ya, seluruh orang harus tes. Sepertinya dengan tes ini integritas baik. Ya. Ya, ya. Harusnya mereka yang punya keahlian khusus ini ya langsung terima. Kenapa itu juara Olimpiade bulu tangkis yang lalu presiden langsung angkat jadi pegawai? Ya. Nah, kenapa ini nggak bisa? Mestinya ada perlakuan yang sama. Baru sekarang kita tahu, oh ada ahli mikrobiologi itu AstraZeneca. Oh dia pemegang paten untuk ini itu. Baru kita ini. Orang Indonesia Pak. Orang Indonesia. Nah ini ada lagi orang kita, dokter ahli nuklir, ya. Ya. Tapi dia sekarang bekerja di Amerika, bekerja di Inggris, bekerja di Jerman. Kenapa? Ya. Di Indonesia nggak dipakai. Kenapa? Karena kita sepertinya maunya jadi negara konsumtif aja. Konsumtif. Ya. Tidak mau mengembangkan. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Segala ini ada. Potensi herbal kita hebat, Betul. ya. Ya. Semuanya ada, ya. Ya. Tapi kan herbal dari luar lebih dipercaya orang. Ya mungkin 80% Pak dari luar negeri itu. Makanya Iya, iya, iya.
Oke. Kalau harusnya gini-gini diproteksi mereka. Ya. Ya. Oke, tadi kan artinya ketika kita bicara Sudarso nanti ini SDM akan jadi tantangan tersendiri Oh iya. ya. Ya. Tapi mulai sekarang saya suruh benahi. Nah, rumah sakit kota punya bedah saraf, ahli bedah saraf. Oke. Sudarso baru punya. Tapi alat lengkap. Nah, Oke. artinya apa? Kota punya ahli bedah saraf, tak ada alat. Ya, ya. Sudarso punya, kolaborasi aja. Dan ini tidak susah Pak ya kalau Nggak masih dalam- susah, cuma ini aja, manajemennya aja. Oke, oke. Tribuners, wah ini luar biasa. Sebelum kita closing, kita ikuti dulu yang satu ini. Halo, Ma. Kenapa, Ma? Ya ampun, Mama. Ma, nggak perlu khawatir, udah. Nggak apa-apa, sekarang itu ada aplikasi PLN Mobile. Jadi aman kok, Mama tinggal langsung bayar aja, mudah, praktis, dan aman. Oke, Ma, yaudah. Pokoknya nanti next, Mama pakai aplikasi PLN Mobile ya, tinggal diinstal aja kok. Untung ada PLN Mobile. Jadi aku nggak perlu nih untuk keluar rumah untuk beli token listrik. Tinggal login ke aplikasi PLN Mobile, pilih menu token dan tagihan. Aku tinggal pilih ID pelanggan atau ID meteran. Terus tinggal pilih nominalnya dan metode pembayaran. Sekarang urusan listrik udah lebih mudah dan lebih aman karena ada PLN Mobile. Jadi langsung download aja aplikasinya di Play Store. PLN Mobile, semua makin mudah. Baik, Tribuners, kita akhirnya tiba di ujung perjumpaan dengan dalam bincang-bincang kali ini bersama Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Tetapi sebelum bincang-bincang kami tutup, kita ingin meminta kalimat penutup dari Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana mensinergikan penanganan COVID di tengah kesulitan biaya tetapi pembangunan tetap jalan. Mungkin Pak Gubernur ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat Kalimantan Barat bahwa sejauh ini apa yang dilakukan sudah berjalan atau mana yang belum, silakan Bapak. Oke. Saya masih berjalan di tahun APBD tahun ketiga dan masih ada 2 APBD lagi yang di bawah kendali saya, yaitu 2022-2023. Oke. Nah, sejauh ini seluruh pembangunan berjalan sesuai dengan RPJM. Rencana pembangunan jangka menengah yang saya susun. Ya. Nah, alhamdulillah juga ya di tengah kondisi COVID ini perencanaan RPJMD kita tuh sepertinya mengcover ke COVID padahal disusun sebelum COVID. Ya. Nah, beberapa sektor sudah kita realisasikan. Nah, 2 tahun ke depan fokus saya pada infrastruktur jalan dan pendidikan, rumah sekolah. 2 itu yang jadi fokus utama. Ya. Dan insya Allah kalau daerah bisa menyiapkan lahan, saya akan bangun lebih banyak SMA, SMK. Nah, ada satu yang sedang saya mau realisasikan, saya akan tidak lagi namanya Balai Latihan Kerja BLKI. Saya akan jadikan pusat sertifikasi keahlian dan keahlian kerja. Oke. Sedang dibangun nih di BLKI, tahun ini mulai dibangun. Workshopnya nanti dibangun oleh swasta. Workshop sawit, workshop
pertambangan, workshop apa gitu. Nah, mereka yang bangun. Oh, ya. Ya, jadi kolaborasi ini ya. Nah, sehingga nanti ada anak-anak tamat SMK, ya, Ya. kita sertifikasi dia, sertifikasi daerah. Nah, supaya ketika dia mau bekerja, dia sudah ada keahlian, keahliannya sudah diakui, sudah ini. Oke. Nah, investor yang mau cari tenaga kerja, dia mau minta ahli apa? Kita yang didik di situ. Sudah disiapkan di situ, Pak ya? Biaya kita, nggak apa-apa. Oh, Nanti mereka tinggal gunakan aja. Kalau saya yang penting anak-anak tamat SMK itu, tamat SMA bisa memasuki pasaran kerja. Oke. Artinya ini kesehatan, pendidikan, tetapi tidak melupakan Ya. juga yang lain. Oke. Jadi lapangan kerja tetap harus terbuka. Ya. Kemudian investasi bidang apapun sepanjang menyerap banyak tenaga kerja, kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke. Kalau soal perizinan Ya. di Kalbar ya, provinsi ya, jadi Ya. kewenangan provinsi, saya pastikan secepat-cepatnya. Oke. Ya. Ya. Tidak akan ada hambatan apapun. Oke. Pungli minta ini minta itu, saya pastikan tidak. Tidak. Ya. Oke. Ya. Ya. Kecuali kalau perusahaan masih, ya ini kan tergantung perusahaannya, nggak usah kasih, ya menghambat kasih tahu saya. Menghambat kasih tahu saya. Ya. Saya pastikan ya mereka bekerja sudah sesuai itu. Nah itulah ya ini. Kemudian saya kalau sektor pertambangan provinsi hampir tak punya kewenangan lagi. Semua pusat, Pak ya? Semuanya pusat. Pusat, Ya. Nah itu. Oke. Nah saya satu yang tadi belum saya jelaskan, sektor pertanian alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih bisa surplus produksi Oke. untuk 3 bulan. 3 bulan ke depan. Oh, Iya. oke. Ya. Ya. Artinya padi dan sebagainya itu aman. Aman. Nah bahkan yang saya senang itu karena nilai tukar petani ya itu sekarang sudah tinggi kecuali padi. Padi masih 96%. Kalau sektor lain perikanan, perkebunan dan lain sebagainya, palawija itu sudah di atas 100%. Bahkan sawit itu sudah 134%. Artinya ada peningkatan harga sawit. Ya. Ya. Nah, petani bagaimana, saya terus akan upayakan bagaimana petani ini yang khususnya beras, padi bisa NTP-nya 100%. Ya. Artinya kita harus masuk subsidi di situ. Subsidi pupuk, Oke. subsidi bibit Bibit ya. dan pengolahan. Oke. Nah, kemudian panen ya, pasca panen ya, jangan sampai lebih banyak, biasa 5% itu hilang karena panen yang salah. Salah. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan, yang kita tekan jadi tinggal 1%, saya rasa bisa 100%. Artinya itu nanti optimis, Pak ya? Ya, karena awal saya masuk itu data 92% NTP. Sekarang sudah bisa sampai kadang-kadang 96. Nah, bisa. Ya. Oke. Dengan penyuluhnya efektif di lapangan, ya, dengan meningkatkan sekarang rata-rata tuh 3,04 ton per Per hektar. hektarnya, Pak ya? Kalau bisa naik 3,5 ton aja per hektar, udah itu udah bagus. Udah bagus ya. Petani-petani yang bisa menghasilkan padi 3,5 ton per hektar, NTP-nya sudah di atas 100. 100 semua. Tapi yang baru 3 ton per hektar belum. Itu nanti yang akan dibantu itu tadi, Pak ya? Nah inilah ya. Banyakan sekarang ini petani-petani yang tradisional betul gitu, yang buka lahan dengan menggunakan pembakaran dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ke depan hand traktor kan ada. Nah, kelompok tani harusnya betul-betul bisa ngelola itu. Ya. Dan pusat juga ketika membantu hand traktor, membantu traktor untuk panen dan sebagainya, itu harus terkoordinir. Kadang kan lewat ini nih, lewat dapil-dapil anggota DPR misalnya kan. Nah, yang diberikan kan kelompok tani itu aja kadang. Ya. Mestinya udah seperti itu, Nggak Pak. seperti itu, sehingga yang di pesisir ini bagus, yang pedalaman yang kurang. Akhirnya apa? Mereka bakar lahan.
nggak bisa disalahkan. Ya, Alat-alatnya nggak ada, gimana? Iya. Nah ini yang harus kita selesaikan juga ini. Ya. Jadi target saya juga menyelesaikan. Artinya ini Bapak optimis belum masa jabatan dan masih ada 2 kali APBD lagi Pak ya, yang merupakan kewenangan Ya. Bapak untuk membantu masyarakat Kalimantan Barat. Ya. Oke, baik Tribuners, akhirnya kita sampai di ujung perbincangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM yang telah berkenan ke studio kami Tribun Pontianak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Amin.